Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dita Pringpurinawan dari kelas T23D dengan NIM terakhir 1040 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Dana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Baik, untuk yang pertama itu adalah faktor yang dapat berpengaruh. Faktor pertama yang dapat berpengaruh yaitu kemampuan proses. Kemampuan proses sendiri adalah kemudahan di mana kita mudah dapat memotong material. Sorry, adalah sebuah kemudahan ketika kita akan memotong material. Nah, si kemampuan proses ini memiliki kriteria yang dimana salah satunya itu adalah umur pahat dan juga kekuatan pada saat memotong. Nah, lalu, si kemampuan proses ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah kekerasan material dan yang kedua adalah kekuatan materialnya. Untuk selanjutnya itu ada toleransi. Toleransi sendiri adalah rentang penyimpangan atau sebuah batasan yang biasanya kita berikan untuk mengukur mengukur tingkat seperti toleransi yang diberikan untuk kekasaran, kehalusan permukaan, dan lain sebagainya. Nah, toleransi sendiri mempunyai hubungan dengan ekonomi yang dimana apabila toleransinya semakin kecil, maka maka kos atau biaya yang dikeluarkan itu semakin mahal atau semakin besar biaya yang dikeluarkan. Nah, apabila toleransinya semakin besar, maka kos atau biaya yang dikeluarkan itu semakin murah. Nah, grafik pada gambar ini menjelaskan mengenai hubungan tersebut. Apabila toleransinya kecil, maka harganya akan naik dan apabila toleransinya besar, maka harganya akan turun. Nah, selanjutnya adalah kehalusan permukaan. Kehalusan permukaan sendiri adalah kehalusan dari sebuah proses pemotongan pada sebuah permukaan. Nah, faktor yang mempengaruhi pada kehalusan permukaan antara lain yaitu ada geometri, material kerja, dan faktor getaran serta mesin karkas. Untuk faktor geometri sendiri dipengaruhi oleh yang pertama adalah jenis operasi pemesinan, yang kedua geometri pahat, dan yang ketiga kecepatan makan atau feed. Nah, untuk yang kedua sendiri material kerja itu dipengaruhi oleh gram yang berganti kembali dengan material, material yang robek karena sifat material yang ulet, serta break yang terbentuk karena sifat material yang cepat. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu faktor getaran dan mesin, yang dimana faktor getaran dan mesin sendiri dipengaruhi oleh getaran mesin atau pahat potong yang menyebabkan gelombang pada sebuah permukaan. Sedangkan untuk depth fixture sendiri adalah yang dimana menyebabkan benda kerja itu bergetar. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, alangkah baiknya kita menambahkan kekuatan atau memberikan peredam pada fixture serta mengurangi kecepatan makan dan kedalaman memotong untuk mengurangi gaya potong. Baik, untuk selanjutnya itu adalah pertimbangan dalam perancangan produk. Yang dimana yang pertama itu adalah jika memungkinkan, produk dirancang tanpa memerlukan proses pemesinan. Dan sebagai gantinya, kita bisa memanfaatkan seperti net safe proses seperti precision casting, close die forging, serta plastic molding dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua sendiri adalah penentuan toleransi yang dapat disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses pemesinan. Nah, apabila si toleransinya itu semakin ketat atau semakin kecil, maka kos yang dikeluarkan itu semakin besar. Lebih baik kita menentukan toleransi sesuai fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan prosesnya. Nah, selanjutnya itu adalah dan kehalusan permukaan yang disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Ya. Lalu selanjutnya adalah sudut-sudut yang tajam sebaiknya dihindari karena apabila ada sudut yang tajam,
maka dapat menyebabkan kecelakaan, seperti kecelakaan ataupun ya kecelakaan yang dimana bisa saja kita tertusuk atau tergores yang menyebabkan kita berdarah dan harus lari ke rumah sakit mungkin ya. Untuk selanjutnya itu adalah hindari perancangan lubang atau boring yang dalam. Selanjutnya, gunakan ukuran komponen yang standar dan komponen yang dirancang agar cukup kuat untuk pencekaman dan proses pemesinan. Baik, untuk selanjutnya itu adalah cairan pendingin untuk proses pemesinan. Yang pertama itu adalah strike oil atau minyak bumi, yang dimana strike oil sendiri adalah minyak yang tidak dapat digunakan pada proses pemesinan dalam bentuk sudah diencerkan. Nah, selanjutnya itu adalah synthetic fluids atau cairan sintetis. Adalah minyak yang tidak mengandung minyak bumi atau minyak mineral dan sebagai gantinya dibuat dari campuran organik dan inorganik alkalin bersama dengan bahan penambah adaptif untuk penangkal korosi. Jadi si minyak sintetis atau cairan sintetis ini adalah sebuah minyak yang diproduksi dengan campuran organik dan inorganik alkalin dengan tambahan bahan adaptif untuk mengurangi korosi atau penangkal korosi. Dan untuk yang terakhir itu adalah cairan semi sintetik. Adalah kombinasi antara minyak sintetik dan slop oil dan memiliki karakteristik keduanya. Nah, jadi si cairan semi sintetik ini merupakan kombinasi atau campuran dari minyak sintetik yang terbuat dari campuran organik dan inorganik alkalin, lalu ditambahkan minyak slop oil. Dan si minyak semi sintetik ini mempunyai karakteristik dari kedua minyak tersebut. Baik, selanjutnya adalah pengaruh cairan pendingin pada proses pemesinan. Yang pertama, yang paling utama itu adalah cairan tersebut berfungsi sebagai pelumas pada saat proses pemotongan, khususnya pada kecepatan pemotongan rendah. Lalu, cairan tersebut juga bisa berfungsi sebagai pendingin benda kerja, khususnya pada kecepatan potong tinggi. Biasanya, apabila kita melakukan drilling atau boring, pada saat kita menekan ke bawah itu akan menimbulkan asap, yang dimana benda kerja tersebut akan panas. Nah, fungsinya si cairan pendingin atau cairan minyak ini digunakan untuk mendinginkan benda kerja tersebut. Nah, selanjutnya itu membuang bram dari daerah pemotongan. Baik, berikut adalah cara penyemprotannya. Yang pertama itu dibanjirkan ke benda kerja suatu daerah, yang dimana si cairan pendingin itu dibanjiri atau disiramkan langsung kepada benda kerja. Nah, untuk yang kedua yaitu disemprotkan jet application on fluid, yang dimana si cairan pendingin tersebut disemprotkan menggunakan mesin jet atau ya pokoknya mesin jet yang biasa digunakan pada steam motor. Dan selanjutnya itu adalah dikabutkan atau mist application on fluid, yang dimana si cairan pendingin akan disemprotkan melalui selang yang jumlahnya jumlahnya lebih banyak daripada kita membanjurkan langsung, dan untuk ukurannya itu sangat kecil seperti kabut. Baik, selanjutnya adalah kriteria dalam menentukan cairan pendingin. Yang pertama itu kita melakukan unjuk kerja progres, yang kedua kita melihat harga, dan yang ketiga kita melihat keamanan terhadap lingkungan, lalu terakhir adalah keamanan terhadap kesehatan health atau hazard performance, yang dimana apabila sebaiknya saran dari saya, belilah cairan pendingin yang harganya lumayan atau lebih mahal, dengan karena apabila harga lebih mahal sudah pasti kualitas itu mendukung. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini atau penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.